Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar. Semua pasti bisa. Nah, video tutorial ini adalah video belajar dasar CorelDRAW bagian ketiga ya. Oke, kita mulai langsung. Oke, ini bagian pertama yang sudah kita bahas. Kemudian bagian kedua, dan sekarang kita akan membahas tentang tool atau alat tambahan dari toolbox. Yang pertama adalah artistic media. Artistic media mempunyai fungsi untuk membuat brush atau membuat sebuah garis kaligrafi ya. Kemudian rectangle tool, fungsinya untuk menggambar bentuk bujur sangkar atau kotak. Kemudian ellipse tool, fungsinya untuk membuat objek lingkaran. Polygon tool berfungsi untuk membuat beragam bentuk objek. Kemudian tag tool, membuat tag atau tulisan. Kemudian segment dimension tool, berfungsi untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada suatu atau beberapa bagian. Kita nanti langsung praktekkan. Dan strike line connector tool, berfungsi untuk membuat penghubung garis. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan pada CorelDRAW. Baik, untuk pertama kita coba mempraktekkan artistic media tool ya, dimana fungsinya untuk membuat sebuah garis atau brush atau kaligrafi ya. Kita coba menggunakan tool brush. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan brush ya. Oke, saya hapus dulu. Lanjut ke tool yang selanjutnya adalah rectangle tool. Oke, fungsi rectangle tool adalah untuk membuat kotak. Oke, jika kotak yang kita butuhkan tidak bujur sangkar, kita tinggal klik tahan lepas, klik tahan lepas. Nah, tapi jika kita membutuhkan kotak bujur sangkar, kita klik tahan sambil menekan tombol kontrol pada keyboard. Nah, seperti ini, jadi ukurannya sama sisi. Nah, kita juga sebetulnya bisa menentukan ukuran dari sebuah objek ya. Misalkan saya akan menentukan ukuran bujur sangkar ini nih. Oke, kotak ini. Di sini tertulis 143,228 mm. Misalkan saya perlu 150. Oke, lihat ya, di sini ada kunci. Oke, jika tidak diaktifkan kuncinya, nah ketika kita merubah ukuran dari sebuah objek, misalkan saya mau merubah ukuran horizontal ya, yang ke pinggir kalau horizontal. Oke, misalkan saya merubah objek menjadi 200 mm. Oke, jadi dia yang berubah adalah bagian horizontalnya aja, vertikalnya dia tetap tidak berubah. Tapi jika misalkan kuncinya saya aktifkan ya, nah lihat seperti ini ya, kuncinya saya aktifkan. Nah, saya merubah menjadi misalkan 200. Oke, enter. Nah, jadi dia ikut berubah yang horizontal termasuk yang vertikalnya karena dia dikunci ya. Oke, selain itu untuk memperbesar atau memperkecil, kita juga bisa menggunakan fitur persentase. Misalnya saya akan perkecil 50%. Kita klik 50%, enter, dia berubah jadi lebih kecil. Baik, selanjutnya fungsi dari mohon maaf, ada tambahan dulu. Nah, untuk kotak kita bisa, di sini kan dia berupa sudut ya. Jika kita membutuhkan tumpul ke dalam atau keluar, kita bisa tambah poin di sini. Oke, misalkan saya tambah poin 10 ya, 10. Oke, dia jadi melengkung ya. Atau kita butuhnya ke dalam. Nah, seperti ini. Oke. Mudah ya. Baik, lanjut pada fungsi tool selanjutnya, ellipse tool. Oke, kita hapus dulu untuk ellipse tool. Nah, di ellipse tool itu gunanya untuk membuat lingkaran. Oke, kalau lingkarannya tidak harus bulat, kita tinggal klik tahan bentuk, klik tahan bentuk. Tapi kalau kita membutuhkan bulat, kita klik kontrol kemudian buat. Nah, dia otomatis bulat ya, ukurannya sama, vertikal sama horizontalnya. Nah, oke, lanjut. Nah, tool selanjutnya adalah polygon tool ya. Dengan polygon tool ini kita bisa membuat beragam bentuk objek. Misalkan
seperti ini. Oke, kita tekan kontrol agar pas. Nah, kita membutuhkan berapa sisi? Misalkan saya membutuhkan 10 sisi. Oke, seperti ini ya. Nah, kita juga bisa memodifikasi kembali. Misalkan saya tambah fungsi dari shape, kemudian saya klik, saya tarik ke bawah. Nah, kita bisa membentuk seperti ini dengan polygon tool. Di polygon tool ini juga ternyata masih banyak lagi di dalamnya ya. Ada star untuk membuat bintang, kemudian ada complex star, kemudian ada banyak ya. Nah, termasuk ini basic shape. Nah, seperti ini ada pilihannya. Oke, misalkan kita pilih ini atau kita pilih plus, dan masih banyak lagi. Atau ada juga yang lain, misalkan ini nih, banner shape. Nah, ini lumayan sering kita gunakan juga nih, seperti ini. Kemudian ada pilihan yang lain ternyata. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih warna ya. Tahu ya, cara mengasih warna kita sudah paham. Oke, tidak akan saya bahas lagi, dan masih banyak lagi ya. Lanjut ya ke tag tool. Nah, tag tool adalah, oke, saya masuk ke halaman kedua dulu. Untuk membuat tulisan atau tag, nah, caranya ada beberapa cara. Bisa kita tinggal klik. Misalkan di sini klik ukurannya, kita kasih berapa? Misalkan saya kasih 150 biar terlihat besar. Nah, misalkan saya ketik Corel Draw. Kita share. Oke, untuk memperbesar, memperkecilnya bisa kita ini ya, dengan klik sudut yang klik kotak di bagian sudut ini, kemudian kita geser. Nah, atau bisa juga dengan poin. Nah, jenis huruf ada banyak, bisa kita pilih jenis-jenis hurufnya. Misalkan, oke, seperti ini. Oke, mudah ya. Atau bisa juga kita membuat berbentuk paragraf. Nah, seperti ini. Kita siapkan dulu untuk paragrafnya. Oke, saya ketik sembarang aja. Oke, misalkan, oke, seperti ini. Nah, ini garis putus-putus ini tidak akan terprint, jadi hanya garis putus-putus bantuan saja. Oke, sama aja ya, seperti di Microsoft Office Word, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lanjut untuk tool selanjutnya, ada Parallel Dimension Tool. Kita coba praktekkan fungsinya apa Parallel Dimension Tool. Oke, kita klik, tahan, lepas. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalkan ada sebuah desain ukuran ya, kotak misalkan, kita akan memberikan Parallel Dimension Tool. Nah, Parallel Dimension Tool ini sebetulnya ada beberapa pilihan di dalamnya ya. Ada yang miring, ada yang horizontal atau vertikal, ada yang melengkung, ada yang seperti ini. Saya coba yang horizontal atau vertikal. Oke, saya coba yang horizontal. Misalkan kita klik, tahan, maaf, kita klik, tahan, jangan dilepaskan, kemudian sampai sini. Oke, lepas. Oke, nah jadi seperti ini ya. Kita paskan sampai sini. Oke, jadi dia muncul ukuran 59,77 mm katanya. Kemudian yang selanjutnya ada Straight Line Connector Tool. Kita coba praktekkan. Ini fungsinya seperti apa? Line Connector Tool. Nah, fungsinya adalah untuk membuat penghubung garis. Misalkan, saya kasih contoh ya. Misalkan ada dua buah kotak, 1 dan 2. Oke, kita hubungkan dengan tool ini ya, Straight Line Connector Tool. Kita klik, tahan, geser. Oke, ini sudah tersambung. Jadi kalau kita geser, misalnya yang satu, nah tetap dia tersambung. Oke, kurang lebih itu fungsi-fungsi dari tool tambahan ya. Sudah kita praktekkan semuanya dari Artistic Media sampai Straight Line Connector Tool. Kita jumpa lagi di video tutorial bagian
4, dimana kita akan membahas tentang ini ya. Baik, video tutorial bagian ketiga saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.